Jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Brunei, netizen sudah tidak sabar menonton kembali perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Tim berjulukan skuad Garuda itu bakal melawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Brunei Darussalam dalam partai keduanya pada grup B Piala AFF 2022 di Kuala Lumpur Stadium, Kuala Lumpur, Senin, 26 Desember 2022. Wargin meminta Timnas Indonesia berpesta gol ke gawang Brunei Darussalam. Selain itu, skuad Garuda juga dituntut untuk bermain jauh lebih bagus ketimbang melawan Kamboja. Minimal 8 gol. Biar selisih golnya unggul atau bisa sapu bersih semua laga biar menjadi juara grup, tulis salah satu akun netizen Tismejune 23 di kolom komentar akun Instagram PSSI, Minggu, 25 Desember 2022. Rahmat Irianto harus bermain biar seimbang lini tengahnya, Imbu Fahru Rozi 17 merujuk keberadaan Rahmat Irianto dalam konferensi pers sebelum bertanding. Regulasi selisih gol untuk mengatur pemeringkatan babak penyisihan Piala AFF 2022 membuat Timnas Indonesia harus mencetak gol sebanyak-banyaknya jika mempunyai nilai yang sama dengan satu tim atau lebih demi posisi yang lebih baik. Maka dari itu, Timnas Indonesia wajib menang besar atas Brunei Darussalam, bahkan minimal dengan selisih 5 gol mengingat tim tamu sudah menjadi bulan-bulanan dua lawan di grup A Piala AFF 2022. Selain dengan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia juga tergabung dengan Thailand, Filipina, dan Kamboja di grup A Piala AFF 2022. Thailand sudah lebih dulu membantai Brunei Darussalam 5-0 dalam partai pertama grup A Piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022. Sementara Filipina menang 5-1 atas tim berjulukan Tebuan itu 3 hari berselang. Pada klasemen sementara grup A Piala AFF 2022, Thailand bercokol di puncak dengan 3 poin lewat selisih 5 gol, Filipina di tempat kedua dengan nilai yang sama lewat selisih 3 gol. Sementara Timnas Indonesia berada di posisi ketiga dengan 3 angka lewat selisih 1 gol. Timnas Indonesia mesti memberondong dan pesta gol ke gawang Brunei Darussalam dan meminimalisasi kebobolan demi mengamankan peringkat di klasemen akhir grup A Piala AFF 2022. Jelang laga kedua melawan Timnas Brunei, Timnas Indonesia punya 3 senjata untuk menghancurkan Brunei Darussalam dalam pertandingan Piala AFF 2022. Indonesia akan menjalani pertandingan kedua grup A Piala AFF 2022 dengan menghadapi tuan rumah Brunei di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin, 26 Desember 2022. Tim Garuda diharapkan bisa menang dengan skor besar saat menghadapi Brunei. Pasalnya, 2 pesaing Indonesia di grup A yakni Thailand dan Filipina berhasil menang besar saat mengalahkan Brunei. Thailand menang 5-0 atas Brunei, sedangkan Filipina menghajar The Hornets 5-1. Setidaknya terdapat 3 senjata Timnas Indonesia untuk mengalahkan Brunei Darussalam dalam pertandingan ini. Timnas Indonesia dapat melancarkan serangan ke pertahanan Brunei dengan mengandalkan umpan-umpan crossing. Hal ini karena Brunei memiliki kelemahan dalam mengantisipasi umpan-umpan lambung. Terlebih Indonesia juga punya pemain-pemain sayap yang memiliki kecepatan dan memiliki kemampuan yang baik dalam mengirimkan umpan-umpan crossing di antaranya seperti Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Umpan-umpan crossing dari mereka diharapkan bisa memanjakan jajaran striker Timnas Indonesia seperti Ilyas Pasojevic, Muhammad Rafli, dan Ramadan Sananta. Timnas Indonesia juga bisa memperagakan permainan pendek, simpel, dan cepat dalam membongkar pertahanan rapat Brunei. Permainan pendek dan cepat ini sebenarnya sudah diperagakan oleh para pemain Indonesia saat menghadapi Kamboja, Jumat, 23 Desember 2022. Namun, strategi ini hanya berjalan optimal di babak pertama dengan terciptanya 2 gol untuk Indonesia. Artinya masih butuh konsistensi lebih dari para pemain untuk bisa menjalankan strategi ini dengan apik hingga akhir pertandingan. Tetapi, untuk menjalankan strategi ini para pemain Indonesia dituntut untuk selalu bergerak membuka ruang dan meminta bola, serta harus bisa melepaskan umpan-umpan yang akurat dan kontrol yang sempurna. Timnas Indonesia juga bisa melakukan percobaan tembakan dari luar kotak penalti untuk membobol gawang Brunei Darussalam. Langkah ini perlu dilakukan oleh Indonesia sebagai variasi dan untuk memecah kebuntuan jika sulit menembus pertahanan Brunei.
Apalagi Indonesia memiliki pemain-pemain yang punya tembakan bagus di antaranya seperti Mark Klok, Ricky Kambuaya, Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, atau Egy Maulana Fikri. Mantan pemain Timnas Korea Selatan sekaligus pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Brunei Darussalam pada laga kedua grup A Piala AFF di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 26 Desember 2022, meski sang lawan banyak dinilai di bawah Timnas Garuda. Rotasi pemain jelas kami lakukan. Apalagi kami baru menjalani satu laga. Yang jelas semua pemain tidak ada masalah, kata Shin Tae-yong pada jumpa media jelang laga di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu. Rahmat Irianto dipastikan menjadi pemain baru yang akan mengisi 11 pemain inti. Hal ini dipertegas dengan dibawanya pemain Persib Bandung itu oleh Shin Tae-yong ke jumpa media jelang pertandingan. Mantan pemain Persebaya itu jika dilihat dari posisinya berpeluang menggeser pemain naturalisasi Jordi Amat yang pada laga sebelumnya melawan Kamboja tampil apik meski harus mendapatkan satu kartu kuning di laga debutnya. Tenaga Jordi Amat jelas sangat dibutuhkan saat Timnas Indonesia menjalani laga ketiga grup A Piala AFF melawan tim kuat Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022. Kemenangan jelas menjadi target utama. Saat menghadapi Kamboja, Shin Tae-yong menurunkan 11 pemain inti yakni Nadeo Argawinata, Jordi Amat, Fahrudin Arianto, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Muhammad Rafli. Kami akan terus memberikan kesempatan kepada pemain termasuk lini depan yang hingga saat ini belum mencetak gol, kata Shin Tae-yong menegaskan. Saat menang lawan Kamboja, Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri lah yang sukses mencatatkan namanya di papan skor. Padahal ada nama Muhammad Rafli dalam 11 pemain inti. Di sisi lain ada pemain naturalisasi Ilyas Pasojevic. Indonesia datang ke kandang Brunei Darussalam dengan bekal kemenangan 2-1 atas Kamboja di laga pertama dan saat ini berada di posisi 3 klasemen di bawah Thailand dan Filipina. Kemenangan dituntut untuk diraih demi melancarkan untuk meraih tiket ke babak selanjutnya. Menjelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Brunei Darussalam pada Piala AFF di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Senin 26 Desember 2022, dipastikan bakal meriah karena supporter Timnas Indonesia, terutama yang ada di Malaysia, dipastikan hadir mendukung Rahmat Irianto dan kawan-kawan.